Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil wa ala alihi washabihi ajmain. Di sini kami akan presentasikan mengenai review auditing. Sebelumnya, perkenankanlah kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Erinawati. 2. Marlina Dwi Hartanti. 3. Muhammad Arif Hambali. 4. Rosida Dwianalia Prastiwi. Materi yang pertama yaitu pengertian auditing. Auditing adalah proses pengujian kesesuaian asersi atau pernyataan atau kegiatan dengan standar yang berlaku untuk kepentingan pelaporan kepada para pihak yang berkepentingan. Syarat utama suatu asersi atau pernyataan atau kegiatan adalah adanya standar sebagai acuan dari suatu asersi atau kegiatan. Auditing dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menguji bukti pendukung objek audit. Kertas kerja audit. Pelaksanaan audit harus didokumentasikan secara sistematis dan lengkap. Dokumen pelaksanaan audit disebut dengan kertas kerja audit. Kertas kerja audit yang baik adalah yang mampu menggambarkan atau menceritakan proses audit secara sistematis dan jelas. Kertas kerja audit berfungsi sebagai pendukung opini auditor. Jenis-jenis audit. Audit laporan keuangan atau financial statement audit. Tujuan audit adalah menguji kewajaran laporan keuangan dengan cara menguji 1. Kesesuaian laporan dengan bukti pendukung atau bukti pembukuan dan bukti penguat. 2. Kesesuaian laporan dengan standar pelaporan yang berlaku atau standar akuntansi keuangan atau SAK. Audit kepatuhan atau compliance audit. Tujuan audit adalah menguji kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan standar yang berlaku atau kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Cara menguji 1. Kumpulkan bukti-bukti pelaksanaan kegiatan. 2. Bandingkan bukti-bukti pelaksanaan kegiatan dengan standar yang berlaku. 3. Lakukan evaluasi tingkat kesesuaian atau penyimpangan yang terjadi. Audit operasional atau manajemen audit. Tujuan audit adalah menguji efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan. Cara audit yang pertama, lakukan evaluasi target-target kegiatan operasional perusahaan. 2. Lakukan evaluasi standar kegiatan operasional yang berlaku. 3. Lakukan evaluasi pencapaian kinerja operasional perusahaan. 4. Lakukan analisis kesimpulan dan saran. Materi yang selanjutnya adalah bukti audit. Bukti audit adalah bukti-bukti pendukung laporan keuangan yang dikumpulkan selama proses audit. Bukti audit terdiri dari yang pertama, bukti pembukuan seperti bukti transaksi, jurnal, buku pembantu, dan buku besar. Yang kedua, bukti pendukung atau corroboration information, yaitu bukti-bukti lain yang mendukung bukti pembukuan seperti bukti fisik, bukti konfirmasi, dan seterusnya. Kemudian untuk siklus transaksi. Siklus transaksi adalah siklus akuntansi yang terjadi secara berulang-ulang. Laporan keuangan pada dasarnya adalah laporan tentang transaksi keuangan yang terjadi pada siklus transaksi. Siklus transaksi terdiri dari siklus pendanaan, siklus investasi, siklus pengeluaran, siklus produksi, siklus sumber daya manusia dan penggajian, dan siklus pendapatan. Selanjutnya adalah prosedur audit. Prosedur audit adalah langkah-langkah untuk pengujian audit. Seperti contoh, yang pertama, memahami sistem pengendalian intern. Yang kedua, menguji sistem pengendalian intern atau pengujian SPI. Yang ketiga, menguji saldo akun atau pengujian substantif yang mencakup pengujian analitis, pengujian detail transaksi, pengujian saldo akun, dan pengujian penyajian dan pengungkapan. Secara spesifik, prosedur audit terdiri dari berbagai macam prosedur, yaitu sebagai berikut.
Yang pertama adalah analitis. Auditor menerapkan prosedur analitis dengan cara menganalisis atau mengevaluasi informasi keuangan ataupun saldo akun dan membandingkannya dengan catatan yang dimiliki oleh klien. Yang kedua adalah inspeksi. Pada tahapan ini, auditor melakukan inspeksi pada dokumen-dokumen atau kondisi fisik yang dibutuhkan dalam prosedur audit, sehingga auditor bisa memastikan keasliannya. Contoh dari inspeksi pada kondisi fisik adalah aktiva tetap. Yang ketiga adalah konfirmasi. Bentuk penyediaan yang nanti auditor akan mendapatkan informasi atau data secara langsung dari pihak ketiga yang independen untuk proses audit selanjutnya. Yang keempat adalah wawancara, dan yang kelima adalah penghitungan atau accounting. Pada tahapan ini meliputi penghitungan bukti fisik terhadap sumber daya informasi dan pertanggungjawaban semua dokumen yang ada. Yang keenam adalah tracing. Contoh prosedur tracing ini adalah pemeriksaan transaksi penjualan yang diawali dengan memeriksa surat order dari customer, kemudian surat order penjualan, laporan pengiriman barang, faktur penjualan, jurnal penjualan, dan piutang usaha. Yang ketujuh adalah vouching, yaitu yang digunakan untuk menguji asersi atau keberadaan atau keterjadian, yaitu transaksi ataupun nilai yang dilaporkan memang benar-benar ada. Dan yang kedelapan adalah observasi. Contoh observasi antara lain penghitungan stok fisik dan cara penyimpanan kas. Objek yang diobservasi adalah proses, prosedur, dan karyawan perusahaan atau organisasi. Yang kesembilan adalah reforming atau pengerjaan ulang. Pada prosedur ini, auditor melakukan pengulangan kegiatan yang berupa penghitungan dan rekonsiliasi yang dilakukan klien. Dan prosedur yang terakhir adalah teknik audit berbantuan komputer. Jenis-jenis bukti audit, yaitu bukti analitis. Bukti analitis merupakan produk dari prosedur analitis. Contohnya yaitu rasio penjualan sesungguhnya dengan anggaran penjualan. Kemudian, bukti dokumen. Bukti dokumen merupakan produk dari prosedur tracking, vouching, dan inspeksi. Contohnya tracking dari faktur penjualan ke buku besar piutang, vouching dari buku besar ke faktur penjualan, dan juga inspeksi terhadap laporan bank. Kemudian bukti konfirmasi. Bukti konfirmasi merupakan produk dari prosedur konfirmasi. Contohnya konfirmasi piutang dan konfirmasi saldo rekening bank. Yang keempat yaitu bukti matematis. Bukti matematis merupakan produk dari prosedur penghitungan ulang atau recalculation, yaitu contohnya penghitungan ulang pendapatan bunga atau biaya bunga. Yang kelima yaitu bukti fisik. Bukti fisik merupakan produk dari prosedur inspeksi, penghitungan, dan observasi. Contohnya yaitu inspeksi bangunan gudang baru, penghitungan uang, dan observasi penghitungan persediaan. 6. Bukti pernyataan tertulis. Bukti pernyataan tertulis merupakan produk dari prosedur wawancara yang diikuti dengan permintaan untuk membuat pernyataan tertulis. 7. Bukti lisan. Bukti lisan merupakan produk dari prosedur wawancara yang berfungsi sebagai bahan masukan dalam merumuskan prosedur audit yang lebih tepat untuk pengujian objek audit tertentu. Dan yang terakhir yaitu bukti elektronik. Bukti elektronik merupakan produk dari prosedur audit Bantuan komputer. Contohnya, pembandingan antara harga yang tercantum dalam faktur dengan harga yang tercantum dalam master file harga. Tujuan audit laporan keuangan. Tujuan umum audit yaitu memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Sedangkan tujuan khusus audit yaitu menguji asersi manajemen atau pernyataan eksplisit dan implisit manajemen dalam pos-pos laporan keuangan. Tujuan khusus audit ditempuh dalam rangka untuk mencapai tujuan umum auditing.
Asersi manajemen. Asersi manajemen adalah pernyataan manajemen dalam setiap elemen laporan keuangan yang mencakup 5 pernyataan implisit sebagai berikut. Yang pertama yaitu eksistensi atau terjadinya. Yang kedua kelengkapan. 3 hak dan kewajiban. 4 penilaian atau alokasi. 5 penyajian dan pengungkapan. Setiap elemen laporan keuangan diuji dari 5 aspek asersi manajemen tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal atau SPI adalah suatu sistem yang mencakup kebijakan, prosedur, dan metode SDM dan teknologi informasi yang dirancang dan diimplementasikan untuk menjamin 1. Keandalan informasi akuntansi, kemudian keamanan kekayaan perusahaan, kemudian efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional, dan terakhir yaitu kepatuhan terhadap kebijakan manajemen, komitmen terhadap pihak lain, peraturan pemerintah, dan undang-undang yang berlaku. Kemudian pemahaman dan pengujian SPI. Tujuan pemahaman dan pengujian SPI atau sistem pengendalian intern adalah untuk mengukur potensi salah saji dalam laporan keuangan. Kemudian untuk menentukan 1 sifat audit yaitu tingkat detail audit, kemudian saat audit, akhir atau tengah tahun, kemudian luas audit, jumlah bukti yang harus diuji. Nah, sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.